Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu settingan Windows 11 terbaik agar tidak nge-lag dan lancar pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, jadi ya video ini seperti biasa merupakan full video yang dimana untuk durasi videonya agak sedikit lebih panjang. Dan bagi kalian yang mau settingan Windows 10 terbaik, gua sudah bikinin untuk videonya. Jadi kalau kalian penasaran dengan videonya, kalian bisa aja untuk cek videonya di deskripsi di bawah karena gua sudah taruh untuk link videonya dan kalian siap untuk nonton. Oke, jadi kita langsung aja. Jadi pertama-tama di sini kita perlu setting pengaturan Windows 11 terlebih dahulu. Jadi kalian silakan buka settingsnya seperti ini. Kemudian kita mulai dari bagian sistem, lalu kita masuk ke display. Kemudian di sini kita masuk ke bagian scale and layout. Kita masuk ke bagian scale. Nah, jadi untuk bagian scale di sini kalian bisa pilih di 100% atau yang ada keterangan recommended. Karena menurut gua ya, entah scale atau display resolution itu saran dari gua kalian pilih yang recommended meskipun kalian tidak suka pada resolusi atau scale tersebut. Oke. Jadi ya, pilihlah yang recommended untuk hasil yang terbaik guys, entah di scale dan juga di display resolution. Kemudian di sini di bagian bawah ada advanced display, kalian tinggal klik. Lalu kalian jangan lupa untuk pilih refresh rate dari monitor atau layar laptop yang kalian pakai itu ke paling tinggi atau paling besar ya untuk refresh rate-nya. Karena semakin besar itu semakin baik guys yang tersedia di pengaturan refresh rate ini. Tapi kalau kalian cuman ada sampai 60 Hz itu nggak apa-apa. Tapi kalau kalian ada sampai 240, 144 maka pilihlah yang paling tinggi. Kalau di sini gua paling tinggi 144, jadi gua bakal pilih 144. Kemudian jika sudah kalian bisa kembali lagi. Kemudian di sini kita masuk ke bagian graphics. Di bawahnya advanced display. Kemudian di bagian graphics, di bagian atas ini ya, di bagian default settings. Kalau kalian ada change default graphic settings, di sini kalian tinggal klik aja. Lalu kalau kalian ada fitur hardware array GPU scheduling, ini silahkan kalian nyalakan atau on-kan untuk fiturnya. Karena ini sangat worth it banget untuk sistem dan juga Windows 11 kalian dan gua recommended banget untuk kalian nyalakan guys. Jadi kalian langsung nyalain atau on-kan. Kemudian kalau sudah kalian on-kan itu kalian harus restart PC atau laptop kalian, tapi itu di akhir video saja. Kemudian di bagian optimizations for window games ini kalian matiin aja karena gua pernah mengalami ini tuh nyala. Kemudian game yang gua mainkan itu kayak agak nge-stutter atau patah-patah cuman sebentar. Tapi pas gua matiin ini jadi lebih smooth lagi ya untuk gamenya. Jadi untuk optimization for window games ini kalian off-kan saja atau matikan. Nah, jika sudah selesai kita bisa kembali lagi. Lalu masuk ke bagian notification. Lalu kita masuk ke bagian notification, kalian tinggal klik notification. Lalu kalian silakan centang yang pertama ini, kalian centang allow notification to play sound. Lalu kalian hilangkan centangnya pada show notification on the lock screen dan hilangkan centangnya juga pada show reminders and incoming phone calls on the lock screen. Oke. Kemudian di bawah sini itu kalian bisa menemukan beberapa aplikasi yang ada ininya ya, notifikasinya. Jadi kalian bisa pilih untuk aplikasi yang pengen notifikasinya dinyalakan. Karena lebih baik notifikasi itu di-on-kan atau dinyalakan. Cuman kalian harus pilih untuk aplikasinya guys. Jadi biar notifnya itu muncul, terus kalian langsung tahu pemberian notif dari si aplikasi tersebut. Jadi kalian tinggal dipilih-pilih aja. Kalau gua hasilnya seperti ini. Jadi Microsoft Store itu notifnya mati, tapi untuk WhatsApp notifnya itu nyala guys. Kemudian di bawah ada additional settings. Jadi ini lebih baik kalian matiin semua atau centangnya kalian hilangkan semua ketiganya. Jika sudah selesai kalian bisa kembali lagi. Lalu kita masuk ke fokus. Untuk fokus di sini mungkin kalian tidak terlalu banyak yang pakai. Jadi di sini kalian bisa hilangkan semua centangnya seperti ini. Jika sudah selesai kalian bisa kembali lagi. Lalu kita masuk ke storage. Untuk storage
di bagian storage management, di sini kalian akan menemukan fitur yang bernamakan storage sense. Jadi untuk fitur yang satu ini tuh harusnya sudah tersedia di semua platform ya, di semua Windows 11. Jadi kalau ada storage sense, kalian bisa on-kan atau nyalakan. Seperti ini, oke? Kemudian kalian kalau sudah bisa kembali lagi, lalu kita masuk ke multitasking. Oke, jadi untuk multitasking, kalian bisa pilih sendiri, disesuaikan dengan diri kalian, karena kan kebanyakan dari kalian itu ada yang suka multitasking, ada yang nggak suka multitasking, jadi kalian bisa pilih sesuai dengan diri kalian masing-masing. Kalau gue di sini jujur di bagian snap windows, jadi automatically resize and arrange them into layouts. Di sini gue biarin nyala dan ini semua biarin gue centang. Tapi kalau kalian nggak terlalu suka atau nggak terlalu sering pakai snap windows, kalian bisa matiin. Terus semua centangnya bisa kalian hilangkan. Kemudian di sini ada show tabs from apps. Ini kalian bisa pilih mau don't show, 5 mouse, or 20 mouse. Kemudian ada desktop, jadi di desktop ini kalian bisa pilih mau on all desktop atau only on desktop I'm using. So far di sini untuk settingannya, kalau gue sendiri cuma seperti ini. Nah kalau kalian sudah setting sendiri, kalian bisa kembali lagi. Kemudian masuk ke yang namanya ini, About. Ya, di bagian About yang paling bawah. Terus kita masuk ke Advanced System Settings. Kemudian di sini kita sekarang masuk di bagian Performance, klik Settings. Kemudian yang kalian awalnya itu pilih Let Windows choose what is best for my computer, kalian bisa pilih ke Adjust for best performance. Tapi perlu diingat ada beberapa hal yang perlu kita nyalakan untuk si visual efeknya. Jadi yang pertama itu ada Smooth Edge of Skin Fonts, lalu Show Window Contents While Dragging, dan Show Thumbnails Instead of Icon. Ya, jadi yang dinyalain cuma ketiga ini aja, Show Thumbnails Instead of Icon, Show Window Content While Dragging, dan Smooth Edge of Skin Fonts. Jika sudah, kalian bisa klik Apply. Kemudian di bagian atas kalian pergi ke Advance, dan pastikan untuk Adjust for Best Performance Off, ini kalian pilihnya Programs. Bagi kalian yang pilihnya Background Service, bisa diubah ke Programs. Lalu di bagian Virtual Memory kita klik Change. Dan pastikan untuk di sini itu kalian centang Automatically Manage Paging File Size for all drive. Jadi lebih baik kalian centang aja untuk opsi yang satu ini di Virtual Memory, oke? Kalau sudah kalian tinggal klik OK. Kalau muncul seperti ini kalian tinggal klik OK, Apply, dan OK. Kemudian kalau muncul seperti ini kalian pilih Restart Later. Nah kemudian jika sudah selesai kalian bisa kembali lagi. Nah sekarang di bagian sistem kita sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke bagian personalization. Kemudian di sini di bagian background, di sini gua hanya ingin membilang sesuatu atau ingin kasih tahu ke kalian sedikit. Jadi sebenarnya itu gua lebih suka wallpaper gua itu warna hitam polos seperti ini. Kayak terasa itu komputer kalian atau laptop kalian itu lebih respon, lebih cepat ya kan, lebih cepat responnya. Tapi mungkin itu nggak ngaruh ya, karena mungkin sama saja untuk hasilnya. Dan mungkin kebanyakan dari kalian ada yang pakai wallpaper kayak gini guys. Ya, jadi sedikit informasi aja ya. Oke, kemudian kita masuk ke colors. Pastikan untuk efek transparan atau transparency effects kalian matiin aja atau off-kan, karena untuk efek transparan meskipun tidak terlalu berat ya atau nggak ada ngaruhnya sama sekali, tapi lebih baik kalian matiin saja untuk efek transparan. Jika sudah, kalian bisa kembali lagi. Lalu kita masuk ke text bar. Nah, di text bar ini kalian bisa customize untuk apa saja yang ingin ditampilkan di text bar kalian. Contoh, di sini ada search. Gua bakal pilih hide aja. Text view gua sembunyiin, widgets gua sembunyiin, chat di sini gua sembunyiin, dan sisanya di bagian text bar behaviors ini gua nyalain. Oke, ini juga sih ya. Jadi yang gua ubah cuman di bagian text bar items yang dimana semuanya off dan search-nya gua sembunyikan. Nah jika sudah kalian bisa kembali lagi, dan sekarang kita sudah selesai di bagian personalization.
Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian apps, lalu kita pergi ke installed apps. Jadi di sini ya sesuai instruksinya. Jadi kalian silakan untuk cari program software atau aplikasi yang sudah tidak terpakai lagi. Karena kalau ada, kalian harus hapus mau tidak mau karena selain membuat laptop atau PC kalian itu berat, itu pun juga akan membuat kapasitas drive kalian itu kemakan, guys. Jadi eman-eman gitu loh kalau ada aplikasi yang tidak kepakai terus ukurannya 20 GB. Nah, itu kan eman-eman banget tuh. Mending dihapus aja biar dapat free space sebesar 20 GB misalnya gitu. Nah, cara hapusnya kalian tinggal klik 3 titik ini lalu pilih uninstall, guys, gitu. Kemudian jika sudah selesai kalian bisa kembali lagi lalu kita masuk ke offline maps. Offline maps ini mungkin kalian matiin aja sih karena kebanyakan dari kalian mungkin tidak banyak yang pakai. Jadi kalian silakan Matter connection kalian off-kan, lalu map updates kalian hilangkan centangnya pada update automatically dan sudah selesai. Kemudian jika sudah kalian bisa kembali lagi lalu masuk ke startup. Nah, startup ini penting banget, guys. Kalian matiin deh beberapa aplikasi program atau software yang ter terapa ya, termuncul atau tersedia di sini di bagian startup apps. Karena ini sangat berpengaruh ketika kalian mau booting atau masuk ke Windows. Jadi kalau misalkan ada aplikasi yang nyala atau on di sini, nanti pas kalian booting atau masuk ke Windows, aplikasi tersebut bakal langsung kebuka dan berjalan di background tanpa kalian sadar. Jadi biasanya itu penyebab mungkin resource PC atau laptop kalian itu kok rasanya berat, kemudian kok CPU gua itu selalu tinggi persentasenya. Nah, mungkin itu penyebabnya, guys. Jadi kalian harus pilih dulu yang mana yang tidak berguna, lalu kalian bisa off-kan atau matikan gitu, guys. Tapi kalau penting ya jangan di off-kan, tetap kalian nyalakan aja atau on, oke? Nah, jika sudah selesai, kalian bisa kembali lagi. Nah, sekarang kita sudah selesai di bagian apps. Sekarang kita bakal lanjut ke gaming. Lalu kita masuk ke Xbox Game Bar. Jadi kalau kalian nggak pakai Xbox Game Bar, kalian bisa matiin aja atau off-kan untuk Xbox Game Bar. Tapi kalau kalian masih pakai atau ada yang pakai Xbox Game Bar, kalian jangan matiin. Tetap kalian on-kan atau nyalakan ya, oke? Kemudian kalian bisa kembali lagi. Lalu di sini ada Captures. Oke, jadi kalau kalian bisa otak-atik ya di Captures, di sini lebih baik kalian matiin aja. Jadi yang pertama ini kalian off. Lalu yang kedua di sini ada capture audio when recording a game. Di sini kalian off-kan. Lalu capture mouse cursor when recording a game. Di sini kalian off-kan atau mati juga. Nah, jika sudah selesai kalian bisa kembali lagi lalu kita masuk ke game mode. Jadi bagi kalian yang memakai VGA atau GPU Nvidia atau mungkin ada yang pakai Intel Graphics, nah itu untuk game mode-nya bisa kalian nyalakan atau on-kan. Tapi kalau kalian pakai VGA atau GPU AMD Radeon atau mungkin AMD Radeon Software atau AMD Graphics ya. Nah, untuk game mode-nya bisa kalian matikan atau off-kan. Jadi di sini gua tetap nyala atau on karena gua memakai VGA atau GPU Nvidia. Nah, jika sudah selesai kalian bisa kembali lagi. Nah, sekarang di bagian gaming sudah selesai, kita lanjut ke bagian privacy and security. Jadi kalian di bagian Windows Permission, kalian masuk aja ke General. Kemudian di sini kalian silakan matikan semua yang ada di sini. Mulai dari yang pertama ini kalian off, lalu yang kedua kalian off, yang ketiga kalian matikan, yang keempat kalian juga matikan. Oke? Jika sudah kalian bisa kembali lagi, lalu kalian tinggal scroll ke bawah sampai ketemu kalau nggak salah. Oh, tidak ada ya. Bentar. Coba kita cari di menu pencarian Windows. Kalian cari keyboard seperti ini di menu pencarian pengaturannya, lalu pilih Accessibility Keyboard Settings. Nah, jadi di sini ternyata berada di Accessibility, lalu di bagian keyboard ya. Keyboard ini. Kemudian di sini pastikan untuk sticky keys. Dan itu
mati semua guys. Jadi ya mati semua karena ini sangat berpengaruh guys. Jadi lebih baik kalian itu matiin seperti ini. Oke. Kemudian notifikasi ini centang aja dua-duanya. Kemudian udah selesai. Jadi yang gua maksud itu di bagian sini sticky keys, filter keys. Itu kalian matiin dan jangan lupa untuk dalamannya juga kalian matiin seperti ini guys. Untuk keduanya. Nah, jika sudah selesai kalian bisa pergi ke Windows Update. Untuk Windows Update kalian silahkan cek aja apakah ada updatean terbaru dari Windows Update, dan kalau semisal ada updatean terbaru dari Windows Update, silahkan kalian download langsung dan langsung kalian install. Ya, jadi seperti itu, dan lebih baik kalian itu pakai fitur yang terbaru dari Windows Update guys, biar lebih kualitasnya lebih bagus dan juga performa pastinya lebih tinggi lagi guys, atau responnya lebih dipertingkatkan lagi. Kemudian di more option, di sini ada get the latest update as soon as they are available. Ini mending kalian on kan aja sih, karena menurut gue ini opsinya ini bagus. Jadi kalian on kan atau nyalakan. Nah, jika sudah selesai, di sini ada advanced option, kalian masuk aja. Kemudian di sini kalian silakan pilih delivery optimization. Kemudian di sini kalian silakan matikan untuk allow downloads from other PC. Di sini kalian matikan saja atau off. Lalu di bawahnya kalian klik advanced option. Kemudian di sini kalian ikutin gua. Di bagian download setting, di sini kalian pilih yang nomor 2, lalu centang keduanya. Lalu dua-duanya diarahkan ke 5% atau paling kiri semua. Kemudian di bagian upload setting, di sini kalian centang keduanya. Yang pertama kalian arahkan ke 5% atau paling kiri. Yang kedua kalian arahkan ke 5 GB atau 5 GB atau ke paling kiri. Jika sudah, nanti hasilnya bakal seperti ini. Kalau sudah sesuai, kalian bisa kembali lagi. Nah, sekarang di bagian pengaturan kita sudah selesai men-setting mereka. Oke, jadi kalian bisa tutup aja untuk settings atau pengaturan Windows 11-nya. Nah, sekarang kita sebelum masuk ke control panel, di sini kita setting terlebih dahulu untuk MS config. Jadi, caranya kalian tinggal cari di menu pencarian Windows, ketik run, lalu kalian pilih run atau open run. Lalu kalian ketik aja MS config. Jika sudah, kalian tinggal klik OK. Kemudian di sini kalian di bagian boot, kalian pergi ke bagian boot, lalu kalian klik advanced option. Kemudian kalian centang number of processor, lalu kalian pilih angka yang paling tinggi atau angka yang paling besar. Contoh misalkan angka tertinggi kalian cuma sampai 6, maka pilihlah 6. Kalau cuma sampai 4, maka pilihlah 4, dan seterusnya. Karena di sini angka tertinggi gua itu 12, makanya di sini gua pilih 12, atau mungkin dari kalian ada yang lebih dari 12, dan itu lebih baik ya. Nah, kalian pilih yang paling tinggi atau paling besar angkanya. Jika sudah, kalian bisa klik OK, lalu klik Apply. Lalu kita lanjut ke bagian service. Kita centang hide all Microsoft Service di sini. Nah, kemudian di sini kalian silakan matikan service yang tidak berguna. Jadi servicenya ini tuh merupakan bawaan dari aplikasi yang kalian install. Jadi nggak semua aplikasi itu ada servisnya, hanya beberapa saja seperti Google Chrome, kemudian ada apa lagi ya, Steam kalau nggak salah. Steam, terus ada Riot Games, dan lain-lain. Jadi kalian bisa pilih untuk dimatiin yang mana. Cara matiinnya kalian tinggal hilangkan centangnya seperti ini. Dan pastinya kalian lebih paham ya, karena di nama servisnya ini sudah dituliskan beberapa nama aplikasinya. Contohnya seperti ini, ada Google Update. Google Update itu berarti Google Chrome Update. Terus ada Intel, berarti Intel ini punya prosesor gua. Dan seterusnya guys. Ya, jadi cuma satu doang yang gua matikan. Jika sudah, kalian bisa klik apply. Lalu oke. Lalu kalian bisa pilih exit without restart. Nah, jadi sekarang sebelum kita masuk ke control panel lagi, karena di sini gua pengen make sure di bagian control panel itu adalah bagian yang terakhir saja atau di akhir video. Jadi di sini kalian bisa customize untuk teks bar kalian biar lebih minimalis lagi.
Jadi sebenarnya tadi itu sudah kita setting untuk taskbar-nya lewat pengaturan atau setting Windows-nya, cuman kan di sini yang tersisa itu adalah di bagian aplikasi yang terpin di taskbar. Jadi kalian bisa hilangkan aplikasinya atau disembunyikan untuk aplikasinya. Caranya kalian tinggal klik kanan pada aplikasi tersebut di taskbar, lalu pilih unpin from taskbar. Nah, jadi seperti itu nanti dianya bakal hilang seperti ini, guys. Dan kalian bisa pin untuk beberapa aplikasi yang sering kalian buka ke taskbar. Caranya kalian tinggal tarik aja untuk aplikasinya kayak gini, terus masukin ke taskbar kalian, nanti bakal jadi seperti ini, guys. Jadi seperti itu. Atau kalian tinggal klik kanan pada aplikasi tersebut, lalu pilih pin to taskbar, oke? Nah, sekarang kita bakal masuk ke File Explorer. Jadi kalian silahkan buka File Explorer. Nah, kemudian di sini yang gue pengen kasih tahu, mungkin kebanyakan dari kalian ada yang bingung atau entah bagaimana. Jadi kalau semisal kalian cari untuk lokasi tempat aplikasi yang kalian install, itu kan seharusnya berada di C, user, lalu nama user PC atau laptop kalian. Nah, kemudian kan di sini ada folder app data. Tapi kalau kalian tahu untuk app data untuk foldernya ini, itu sebenarnya tersembunyi. Bagaimana cara kalian menampilkannya? Caranya kalian tinggal pergi ke view, lalu show, lalu centang hidden items. Ya, nantinya kalau kalian centang untuk hidden items, untuk folder app datanya akan muncul dan kalian bisa masuk dan pilih folder yang pengen kalian cek untuk aplikasinya. Misalkan Discord. Nah, Discord di sini, kalau yang lainnya harusnya juga ada ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita bakal masuk ke control panel. Jadi kalian silahkan cari di menu pencari Windows, ketik control panel seperti ini. Lalu kalian buka control panelnya. Kemudian di sini kalian silahkan ubah untuk view by ke large icon. Ini akan mempermudah kita itu dalam men-setting di control panel. Nah, sekarang kita bakal setting mulai dari yang namanya keyboard. Untuk keyboard di sini pastikan kalian di bagian repeat delay itu mentok ke paling kanan atau short. Dan juga yang repeat rate ini mentok paling kanan atau fast. Jika sudah, kalian bisa klik apply, lalu oke. Lalu sekarang kita bakal ke mouse. Untuk di mouse, di sini kita bakal pergi ke pointer option. Lalu pastikan untuk pointer speed-nya, di sini kalian isi 6/11. Caranya gimana? Jadi kalian silahkan mentokin paling kiri aja. Lalu kalian lihat untuk titik di bawah untuk anak panah warna biru ini. Jadi titiknya ini itu kita hitung 1, guys. Jadi kalau udah mentok paling kiri itu berarti 1. Kalau kita geser ke kanan berarti 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sudah 6, kalian berhenti. Kemudian di bagian Enhance Pointer Precision, ini untuk centangnya dihilangkan. Jika sudah, klik apply, lalu oke. Kemudian kita lanjut ke Network and Sharing Center. Lalu kita masuk ke Change Advanced Sharing Settings. Kemudian di sini pastikan di bagian Private Network, ini kalian matiin aja. Kemudian ini juga mati. Kemudian selanjutnya di Public Network, ini juga kalian matiin. Terus ini juga kalian off-kan. Jadi nanti untuk hasilnya seperti ini di bagian Private Network dan Public Network. Jika sudah, settingsnya bisa kalian close. Kemudian kalau kalian masih di sini, kalian klik Change Adapter Setting. Kemudian kalian pilih WiFi yang sedang kalian pakai, atau maybe, atau mungkin kalian memakai Ethernet, memakai kabel ya, kabel LAN. Kalau sudah ketemu, kalian silahkan klik kanan, pilih Properties. Kemudian kalian pergi ke Configure. Lalu kalian di sini pergi ke Power Management dan hilangkan centang pada Allow the computer to turn off this device to save power. Jadi untuk opsi ini kalian hilangkan centangnya. Kalau sudah, kalian bisa klik OK. Lalu klik kanan lagi pada WiFi atau Ethernet yang kalian pakai, lalu pilih Properties. Kemudian di sini kalian pilih Internet Protocol version 4 atau IP4 atau IPv4, lalu klik Properties. Kemudian di sini kita bakal ubah DNS server address-nya ke manual, guys. Jadi kalian silahkan pilih yang bawah ini.
Lalu kalian silakan untuk isi kotaknya. Jadi di sini ada dua DNS server yang bisa kalian coba. Jadi yang pertama itu adalah 1111, kemudian di kotak kedua kalian isi 1001. Jadi ini merupakan DNS server yang pertama. Terus yang kedua, untuk DNS server yang kedua, di sini untuk box pertama kalian isi 8888, lalu kotak yang kedua kalian isi 8844. Kalian bisa pilih mau yang kedua atau yang pertama yang tadi. Jika sudah, kalian tinggal klik OK, lalu close. Lalu ini bisa kalian tutup, lalu kalian bisa kembali lagi. Kemudian kita masuk ke power option. Kemudian di sini kalian silakan pilih high performance. Tapi jika kalian tidak ada high performance, itu kemungkinan ada di show additional plan. Ini kalian klik, kemudian kalau ada high performance, kalian pilih high performance. Kalau masih tidak ada, berarti kalian silakan buat. Buatnya, kalian tinggal di sebelah kiri, create a power plan. Kalian tinggal pilih, lalu kalian pilih high performance, lalu kalian namakan sesuai dengan keinginan kalian. Contohnya, high performance mode, atau mungkin singkatannya HP atau high performance. Jika sudah, kalian tinggal klik next, lalu create. Ya nantinya bakal ketambah sendiri dan itu pun sudah memakai high performance. Kemudian di sebelah kanan, kalian silakan klik change plan settings pada power plan yang kalian pilih. Lalu klik change advanced power settings. Kemudian di sini kalian silakan ikutin settingan yang gua ubah. Jadi di bagian hard disk, ubah ke 0. Wireless adapter setting, di sini kalian pilih maximum performance. Kemudian untuk sleep, kalian pilih disable. USB setting, kalian pilih disable. PCI Express, kalian matiin atau off. Lalu di bagian prosesor power management di minimum dan juga di maksimum, ini kalian silakan isi semuanya di angka 100. Dan setahu gua kalau kalian pakai laptop itu seharusnya di bagian prosesor power management di bagian minimum dan juga maksimum itu seharusnya ada dua selain cuman setting. Jadi yang pertama itu kalau nggak salah ada setting, bukan setting ya, kayaknya plugged atau plugged in sama baterai gitu loh. Jadi kalian pokoknya arahkan semuanya ini ke 100. Jika sudah, kalian bisa klik apply, lalu OK, lalu kalian langsung klik save change jika perlu. Kalau nggak bisa kayak gue ini berarti nggak usah, tapi kalau kalian seperti ini, maka kalian klik save change. Nah kemudian jika sudah, kalian bisa kembali lagi. Nah sekarang kita masuk ke programs and features. Nah jadi di sini kalian bisa hapus aplikasi yang tidak terpakai, program software yang tidak terpakai. Jadi selain kalian bisa hapus lewat setting, kita juga bisa hapus lewat control panel. Caranya kalian tinggal klik kanan pada aplikasi tersebut yang pengen kalian hapus, lalu pilih uninstall. Kemudian kalau sudah, kalian di sebelah kiri, silakan klik turn Windows features on off. Turn Windows features on or off. Lalu di sini di bagian .NET Framework 3.5, ini kalian silakan centang aja untuk kotaknya bagi yang belum tercentang. Kalau belum tercentang seperti ini, kalian silakan centang aja untuk kotaknya, lalu klik OK. Dan nantinya kalian bakal diminta untuk download file .NET Framework 3.5. Dan kalian bisa pilih lewat Windows Update ya. Lewat Windows Update, terus kalian tinggal tunggu proses download dan juga proses installnya. Kalau sudah selesai, kalian bisa kembali lagi. Kemudian yang terakhir, di sini kita masuk ke sound. Oke, untuk sound di sini kalian silakan pilih headset atau mungkin speaker yang kalian pakai atau aktif. Kalau gua headset ya. Kalian tinggal klik kanan, properties. Lalu kalian di bagian enhancement, di sini kalian centang disable all enhancement. Lalu jika sudah, kalian ke advance dan pastikan untuk formatnya di sini kalian pilih yang paling bagus. Yang paling bagus itu gua saranin yang 48.000 Hz. Jika sudah, klik apply lalu OK. Kemudian kita pergi ke bagian recording. Di bagian recording juga sama, pilih mic yang aktif. Kemungkinan mic laptop kalian kalau kalian pakai laptop atau mungkin mic eksternal.
Kalau udah, kalian tinggal klik kanan Properties. Kemudian di sini di mic kita pergi ke Advance. Lalu kalian silahkan untuk matikan ini, Enable Audio Enhancement. Kalian tinggal hilangin centangnya aja. Jika sudah, klik kita pergi ke bagian Communication dan pastikan untuk pilihannya ini kalian pilih Do Nothing. Kalau kalian awalnya pilih yang 80%, kalian bisa pilih Do Nothing. Jika sudah, klik Apply, lalu OK. Nah, jadi sekarang sudah selesai untuk settingan Windows 11 terbaik. Oke, jadi di sini ada tambahan, jadi mohon maaf banget gua ketinggalan. Jadi di sini kalian silakan buka settingsnya atau pengaturan Windows 11. Kemudian kalian pilih storage. Lalu kalian silakan klik atau pilih yang kategorinya temporary files. Jadi temporary files ini adalah file sampah, dari namanya aja file yang tidak berguna. Jadi kalian silakan pilih di bawah ini yang sudah ke scan. Itu kalian pilih yang mau dicentang yang mana atau yang mau dihapus yang mana. Jadi kalian bisa pilih. Kalau gua cuman seperti ini. Kalau udah kalian langsung klik remove files. Lalu klik continue. Nanti dia bakal langsung kehapus dan sudah selesai. Kemudian kalau sudah selesai, kalian bisa tutup untuk settingsnya. Lalu sekarang kalian silahkan cari di menu pencarian Windows, ketik disk cleanup, lalu kalian pilih disk cleanup. Lalu kalian silahkan pilih drive C atau drive di mana Windows kalian diinstal. Lalu klik OK. Kemudian di sini kalau muncul sebuah jendela kecil, dan kalau kalian juga melihat di pojok kiri bawah, kalau ada tulisan Clean Up System Files, di sini kalian tinggal klik aja, lalu pilih drive C atau drive di mana Windows kalian berada lagi, lalu klik OK. Nah, kemudian di sini udah muncul lagi. Jadi di sini kalian silakan centang semuanya aja. Kalian centang semuanya. Kalau udah, kalian langsung klik OK, lalu delete files. Jadi file yang dihapus ini itu semuanya sampah dan kalian tidak perlu ragu-ragu lagi untuk menghapusnya ya. Oke, jadi ini tinggal ditunggu aja sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, berarti kalian sudah bagus. Dan ya, mohon maaf itu yang ketinggalan ya. Oke, jadi ya semoga PC atau laptop kalian itu semakin lebih ngebut, semakin lebih lancar dan responnya tambah lebih kencang untuk responnya dan tidak ada delay sama sekali. Kemudian yang terakhir, jangan lupa kalian restart PC atau laptop kalian agar semua settingan pada pengaturan Windows 11 kalian yang sudah kalian ubah ya, yang sudah kalian ubah itu mengeluarkan efek yang baru dan membuat PC atau laptop kalian itu terasa lebih lancar, tidak nge-lag. Dan semoga booting Windows-nya itu juga lebih cepat ya. Oke, jadi video tentang settingan Windows 11 terbaik pada PC Taito sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan dipaksa back, subscribe, seperti ini. Oke, video sampai sini dulu. Ditunggu next video ya. Dadah!